Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dalam materi video kali ini kami memberikan judul Injil Kristen menyatakan bahwa para penulis Injil adalah Mr. X, bukan murid, bukan rasul. Injil adalah sebagian dari kitab-kitab Alkitab Bible yang mestinya menjadi inti dari Alkitab Bible itu sendiri secara keseluruhan. Tanggal 25 Desember, umat Kristen di seluruh dunia akan berkumpul untuk merayakan hari kelahiran Yesus. Lagu-lagu Natal yang gembira, liturgi khusus, makanan yang meriah, dan hadiah Natal yang berbungkus ceria. Semua ini menjadi ciri pesta hari Natal. Berawal pada tahun 330-an Masehi, Paulus Julius I menetapkan bahwa 25 Desember Yesus Kristus lahir di Bethlehem, Yudea. Sampai saat ini orang Kristen meyakini hari kelahiran Yesus adalah 25 Desember. Tetapi, apakah Yesus benar-benar lahir pada tanggal 25 Desember? Jawabannya tidak. 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus adalah kepercayaan hasil rekayasa yang kemudian umat Kristen meyakini dan merayakan secara global. Hari kelahiran Yesus pada 25 Desember adalah berdasarkan informasi kristologis dan kompromis, bukan berdasarkan historis, realistis. Saya mulai materi video ini dengan suatu keyakinan global umat Kristen kepada sesuatu yang tidak dipercaya secara global pula, seperti hari Natal kelahiran Yesus tersebut. Kemudian kita menuju Injil Kristen. Kitab-kitab Perjanjian Baru diawali oleh Injil Matius, kemudian diikuti Markus, Lukas, dan Yohanes. Asumsinya adalah bahwa urutan Injil ini adalah sesuai dengan kronologis penulisannya. Padahal urutan ini adalah urutan yang dikondisikan kristologis kompromis, negosiasi untuk mendukung mosi kepercayaan terhadap tulisan-tulisan kuno yang disucikan Kristolog itu sendiri, dan untuk melawan fakta-fakta yang berlawanan. Terkenal ya dalam dunia kristologi akan hipotesis prioritas Marcion. Hipotesis ini menunjukkan bahwa Injil Markus adalah yang pertama ditulis dari kedua Injil sinoptik lainnya. Hipotesis prioritas Marcion adalah elemen sentral dalam diskusi tentang masalah Injil sinoptik. Menurut hipotesis prioritas Marcion, Injil Markus ditulis lebih dahulu dan kemudian digunakan sebagai sumber bagi Injil Matius dan Injil Lukas. Pemaparan lebih jauh mengenai hipotesis prioritas Marcion disertakan dengan bukti-bukti internal dan eksternal Injil-Injil sinoptik itu sendiri. Kita kembali ke judul perbahasan. Injil Kristen menyatakan bahwa penulis Injil adalah Mr. X, bukan murid, bukan rasul. Berikut keyakinan umat Kristen pula akan penulis-penulis Injil Markus, Matius, Lukas, Yohanes adalah sesuai dengan nama-namanya. Siapa sebenarnya yang menulis Injil? Secara tradisional, Injil-Injil ini dianggap ditulis oleh Matius, murid Yesus yang adalah seorang pemungut pajak. Kemudian Yohanes adalah murid terkasih yang disebut dalam Injil. Kemudian Markus sebagai sekretaris dari murid. Sekretaris dari murid yang bernama Peter. Dan Lukas sebagai rekan seperjalanan. Jadi rekan seperjalanan saja, Paulus atau Saulus. Nah, sementara Saulus bukan murid yang diangkat Yesus. Hanya mengaku-ngaku aja dia. Perhatikan ayat-ayat Alkitab Injil berikut ini yang menyebutkan nama-nama dari murid-murid Yesus. Injil Markus pada pasal 3 ayat 16-19 itu sinoptik dengan Injil Lukas pasal 6 ayat 13-16. Juga sinoptik dengan Injil Matius pasal 10 ayat 1-4. Murid-murid Yesus itu adalah 1. Simon Petrus, 2. Yakobus anak Zebedus, 3. Yohanes saudara Yakobus, 4. Andreas, 5. Filipus, 6. Bartolomeus, 7. Matius, 8. Thomas, 9. Yakobus anak Alfeus, ke-10 Simon anak Zelot, ke-11 Yudas Iskariot, 12 Yudas anak Yakobus, nama lainnya Thaddeus. Jika diperhatikan dari 12 nama-nama yang ada, semua merupakan nama-nama orang Yunani
Yunani adalah sebagian negara-negara bagian atau sekutu dari Romawi pada masa itu ya. Timbul pertanyaan, apakah benar nama-nama itu yang Yesus berikan untuk para murid-muridnya? Penggantian pemberian nama kepada orang-orang Bani Israel dengan menggunakan nama-nama sekutu Romawi yang istilah Alkitabnya adalah Gental atau non-Yahudi atau kafir lah. Apakah mungkin Yesus memberikan atau mengganti nama Yahudi bangsanya dengan nama bangsa penindasnya? Sebuah bangsa atau negara yang menindas atau menjajah bangsa Israel dengan pajak tinggi pada zaman Yesus ya. Kemudian penjajah yang mengkriminalisasi Yesus, penjajah yang mengadili Yesus, dan penjajah yang menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus. Bahkan nama-nama seperti Andreas, Philips atau Filipus, Peter adalah asli nama-nama Yunani yang Alkitab katakan orang-orang Gental atau non-Yahudi atau kafir lah udah. Bukan nama-nama orang Yahudi. Demikianlah ya hasil kompromis kristologis yang mengundang decak keheranan. Yesus tidak pernah mengganti nama Simon menjadi Petrus, tetapi Yesus menggantinya dengan nama Cepas, nama Ibrani atau bahasa Ibrani yang artinya batu. Orang Romawi lah yang merubah menjadi Petrus atau Peter kalau di barat. Adalah tidak boleh ya. Misalkan nama kita Arif, kemudian orang ganti menjadi Wise atau Wise, ya walaupun artinya sama. Kecuali menyebutkan nama dalam nubuat atau ramalan ya, yang ratusan tahun atau ribuan tahun ke depan, di mana orangnya belum dilahirkan. Kembali pada nama-nama yang disodorkan Injil, walaupun dengan urutan yang acak dan sintaksis yang tidak percis, jelas dalam daftar nama-nama murid itu tidak ada yang bernama Markus dan tidak ada yang bernama Lukas. Sehingga dengan jelas pula menunjukkan penulis Injil Markus dan Injil Lukas adalah bukan murid dan bukan rasul. Kemudian Matius. Nama Matius ada pada daftar nama murid Yesus dalam ayat-ayat tadi di atas. Namun pertanyaannya, apakah penulis Injil Matius tersebut adalah seorang Matius yang merupakan murid Yesus? Tidak ada data atau sumber yang otentik lagi dipercaya yang mampu memberikan bukti yang menyatakan bahwa Injil Matius itu adalah karangan dari seorang Matius yang menjadi salah satu murid Yesus. Keterangan paling jelas mengenai identitas Matius hanya ada pada Injil Matius pasal 9 ayat 9 atau pasal 10 ayat 3. Yang mana di sana pula kontroversi muncul akibat penyebutan tokoh Matius yang murid Yesus itu seakan-akan sebagai orang ketiga di luar penulis. Matius pasal 9 ayat 9 sinoptik dengan Markus pasal 2 ayat 14, sinoptik juga dengan Lukas pasal 5 ayat 27. Cuma Matius yang menyebut nama Matius untuk murid Yesus itu. Sedangkan Markus dan Lukas menyebut murid Yesus yang sebagai pemungut pajak itu dengan nama Lewi, bukan Matius. Kemudian Matius dalam ayat 9 pasal 9 yang ditulisnya memposisikan tokoh Matius murid Yesus sebagai orang ketiga di luar penulis. Nah, jadi pertama kali gini, adalah suatu keganjilan melihat penulis Injil Matius yang orang Yahudi menggunakan nama Matius sebagai pengganti nama Lewi yang lebih familiar di kalangan Yahudi. Tidak seperti penulis Injil Markus dan Lukas yang memilih menggunakan nama Lewi untuk murid Yesus itu, bukannya Matius. Selain itu, keterangan mengenai pribadi Matius tidak diketahui dan simpang siur. Ada tradisi mengatakan bahwa Matius menjadi martir syahid di Ethiopia. Namun menurut Epifanus, uskup Ciprus, Matius martir di Hierapolis. Bukan hanya terhadap Matius dan para penulis perjanjian baru, tokoh-tokoh seperti Markus, Lukas, Yohanes, bahkan sahabat-sahabat Yesus juga sangat kurang diinformasikan tentang kisah keberadaannya. Seakan-akan ada suatu pihak yang sengaja menutup-nutupinya atau ya memang fiktif. Injil Matius ini pada dasarnya adalah anonim. Penunjukan nama Matius sebagai penulisnya adalah keputusan para bapak gereja awal yang menisbatkannya seperti penisbatan hari kelahiran Yesus di atas. Bapak gereja awal seperti Papias, Irenaeus, Eusebius, dan Origen mengatakan Matius pemungut cukai adalah yang mengumpulkan perkataan atau logia perkataan Yesus dalam bahasa Ibrani.
Pertanyaannya, apakah Matius benar-benar menulis atau mengumpulkan dan menulis perkataan Yesus dalam bentuk Injil atau logia? Bukannya berbentuk tradisi oral yang biasa digunakan di kalangan umat Kristen awal. Tradisi oral itu terlihat jelas saat ini dari hasil tulisannya. Di saat penggambaran suatu kejadian yang sama, terbukti redaksinya berbeda. Apakah pernyataan Bapak Gereja awal benar bahwa Matius mengumpulkan logia dalam bahasa Ibrani, sedangkan manuskrip Injil Matius yang ada ditulis dalam bahasa Yunani? Pertanyaan berikutnya, siapakah yang berani menjamin bahwa karya Matius yang disebutkan Papias dalam bahasa Ibrani itu 100% sama persis dengan Injil Matius dalam bahasa Yunani yang ada? Banyak sarjana modern menyangkal pendapat tradisional bahwa Injil Matius tersebut ditulis oleh Matius murid Yesus dengan beberapa alasan. Injil ini terlalu banyak memuat kisah-kisah bersifat legenda atau mengada-ada, sulit dibayangkan dengan akal sehat. Seperti proses pencarian orang-orang Majusi dan Raja Herod akan bayi Yesus dalam Injil Matius pasal 2. Kemudian kisah perjalanan Yesus ke Yerusalem yang mengendarai 2 keledai sekaligus. Macam mana coba? Kepergian Yusuf ke Mesir, Matius pasal 2 mengatakan melarikan diri takut kepada Herod. Lukas 2 mengatakan bahwa bayi Yesus pergi ke Yerusalem untuk pemurnian. Kemudian kisah fantastis bangkitnya orang-orang kudus dari kuburan, jadi semacam zombie. Itu di Matius pasal 27 ayat 52. Cerita ini memastikan bahwa tidak mungkin disampaikan oleh saksi mata. Kemudian juga 94% materi cerita-cerita Injil Markus ditulis ulang di kopi ke dalam Injil Matius dengan redaksi yang sedikit berbeda. Ceritanya inti sama. Dengan kata lain, Matius hanya menulis ulang karya Markus dengan sedikit modifikasi. Walaupun kita tidak bisa menutup kemungkinan lainnya. Hal ini tentu secara tidak langsung menyatakan bahwa penulis Injil Matius bukanlah seorang saksi mata atas perbuatan atau ucapan Yesus. Kemudian si penulis Injil Matius tidak menggunakan kata ganti orang pertama ketika menceritakan sosok Matius. Apabila Matius benar-benar menulis Injil ini, redaksi paragraf dalam ayat 9 pasal 9 tersebut harusnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat aku duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku, ikutlah aku. Maka aku berdiri lalu mengikuti dia. Sayangnya ayat dengan kalimat seperti itu tidak pernah ada. Apabila sejak awal penulis Injil Matius melakukan hal tersebut, setidaknya ia tidak akan meninggalkan polemik berkepanjangan mengenai status penulisan Injil. Ada perbedaan pendapat informasi kapan waktu penulisan Injil Matius. Raymond E. Brown dalam bukunya An Introduction to the New Testament menyatakan bahwa Injil Matius ditulis pada tahun 70 Masehi sampai 100 Masehi. Kemudian NIV Study Bible menyatakan bahwa Injil Matius ditulis pada tahun 50 Masehi sampai 70 Masehi. Misionaris Wendell Clay Summerfield, seorang Afrika Amerika dari gereja Scottish, menyatakan Injil ini ditulis sekitar tahun 80-an. Dari alasan di atas terlihat bahwa Injil tersebut ditulis oleh seseorang yang bukan saksi mata atau bukan murid Yesus, tetapi oleh seseorang yang bahkan informasinya pun bukan dari tangan yang pertama, dari ajaran-ajarannya, melainkan mengumpulkan informasi sedikit demi sedikit dari tradisi lisan dan tulisan yang populer tentang Yesus dan ajaran-ajarannya. Selanjutnya Summerfield mengatakan, bila dikatakan Injil Matius merupakan dokumen yang diwahyukan, adalah sama sekali tidak mempunyai dasar. Kemudian pendeta John Robert Dumelow menyatakan dari apa yang telah dikatakan akan jelas terlihat bahwa penulisan langsung Injil ini oleh Matius murid Yesus adalah tidak mungkin. Ini komentar Dumelow terhadap The Holy Bible. Itulah Injil Matius yang sejarah penulisannya pun digugat oleh bukti-bukti yang ada pada Injil Matius itu sendiri. Selain itu, sumber penulisan yang Matius dapatkan selama ini ternyata juga masih diragukan dari banyak kalangan. Kemudian Yohanes.
Siapa penulis Injil Yohanes? Adalah pertanyaan yang tidak terjawab. Status Yohanes murid Yesus sebagai penulis Injil Yohanes memang diperdebatkan Bible scholar, saudara-saudara Alkitabiah. Yang pasti diketahui, Injil Yohanes adalah Injil yang terpisah, non-sinoptik, clear itu. Penyangkalan bahwa Yohanes murid Yesus sebagai penulis Injil Yohanes dengan bukti-bukti sebagai berikut ya. Bukti internal, yaitu masalah bahasa. Manuskrip dasar Injil Yohanes yang ada dalam bahasa Yunani cukup baik. Hal ini dianggap tidak mungkin ditulis oleh seorang Yohanes murid Yesus yang seorang nelayan miskin berbahasa Ibrani. Kemudian bukti internal dari Injil Yohanes itu sendiri. Perhatikan Injil Yohanes pasal 21 ayat 24. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu adalah benar. Seperti Matius, perhatikan kata dialah, yang dimaksud adalah murid atau Yohanes. Artinya penulis adalah orang lain selain murid itu. Kalau Yohanes yang bersaksi dan yang menuliskan, mestinya kata-katanya adalah akulah, bukan dialah. Alasan ini sudah mewakili pemikiran yang logis ya, bukan mengada-ada. Apologis Kristen tentang ayat Yohanes 21 ayat 24 ini berkelit dengan mengatakan penulis yaitu Yohanes sedang menempatkan diri sebagai orang ketiga. Walaupun alasan ini hanya mengada-ada, seandainya kita terima, maka pertanyaan yang akan timbul adalah mengapa tidak ada satupun ayat Injil ini Yohanes menceritakan tentang Yohanes yang murid Yesus itu. Kalau benar penulis itu menempatkan pada posisi orang yang ketiga, lain halnya kalau jika memang isi penulis Yohanes itu menempatkan sebagai orang pertama, sehingga logis jika dia tidak menceritakan dirinya sendiri. Ada apologis Kristen berkelit dengan mengatakan kemungkinan penulisan Injil dilakukan oleh juru tulis dari Yohanes. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa apologis juga ragu-ragu tentang historis penulisan Injil ini. Apakah oleh Yohanes sendiri atau melalui juru tulis. Perkiraan ini pun hanya sebuah perkiraan karena tidak bisa menyebutkan siapa nama juru tulis Yohanes tersebut. Tidak ada dalam sejarah. Perkiraan mereka hanya berusaha mendorong kesimpulan bahwa siapapun yang menulisnya tetap saja Yohanes yang bersaksi. Apologis Kristen menyodorkan bukti eksternal yaitu kesaksian Irenaeus yang hidup pada tahun 130 Masehi sampai 202 Masehi. Dalam tulisannya Irenaeus mengatakan, Yohanes Rasul Tuhan kita, kata mereka ya, juga menuliskan Injil ketika tinggal di Efesus, Asia Kecil. Kalau diperhatikan, Irenaeus itu lahirnya saja setelah kematian Yohanes kurang lebih 100 tahun lebih. Jadi Irenaeus bukanlah saksi mata untuk Yohanes murid Yesus yang disangka menulis Injil itu. Karena jangankan dari saksi mata, bertemu Yohanes saja nggak pernah, gitu, belum pernah. Irenaeus adalah murid Polikarpus, yang mana Polikarpus adalah muridnya Yohanes Rasul. Jika Polikarpus sendiri yang memberi kesaksian, itu masih logis karena Polikarpus adalah murid dari Yohanes Rasul. Sedangkan kesaksian Irenaeus bukan menyalin ucapan atau kesaksian dari Polikarpus, hanya karena posisinya Irenaeus adalah murid Polikarpus. Jadi tidak ada kesaksian Polikarpus yang disampaikan kepada Irenaeus akan pernyataan itu. Hal ini jika disandingkan ya dengan prinsip chain of transmission atau sistem sanad dalam menetapkan kekuatan hadis Nabi Rasulullah SAW dalam Islam, maka informasi dari Irenaeus itu terputus atau yang disebut doif. Maka cerita doif tersebut harus ditinggalkan. Jadi saya callback ya, judul materi video ini, Injil Kristen menyatakan bahwa penulis Injil adalah Mr. X, bukan murid, bukan Rasul. Demikian materi kali ini. Jika ada yang salah atau mau dikomentarkan, silahkan komen di ruang komentar di bawah ini. Insya Allah kami tanggapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin.